Salah satu cara untuk mengharumkan nama Indonesia adalah dengan menjuarai berbagai kompetisi kelas dunia. Di bidang balap motor pun nyatanya punya banyak prestasi, tidak hanya di wilayah Asia, Eropa, tapi juga dunia. Hanya saja sampai saat ini belum ada yang benar-benar bisa menembus MotoGP. Tidak apa-apa, kami yakin di kemudian hari pasti ada. Lantas siapa saja pembalap motor Indonesia yang berprestasi di ajang internasional? HM Fadli merupakan pembalap motor Indonesia berprestasi. Karir mulai tampak setelah direkrut Manual Tej KYT Kawasaki Racing pada 2015. Ketika itu membalap di ARRC Supersport 600. Adaptasi 1 tahun dengan motorsport, HM Fadli kemudian turun kelas ke ARRC AP 250, menunggangi Ninja 250. Hanya saja spesifikasi motor yang ketinggalan zaman membuat ia kalah saing. Pada 2018, dia mampu bersaing untuk podium dengan menggunakan Kawasaki Ninja 250 versi baru. Sampai akhirnya pada 2019, pembalap asal Sulawesi Selatan tersebut sukses menjuarai ARRC AP 250. Tahun 2020, ia masih membesut Ninja 250 di ARRC AP 250. Semoga terus sukses ya HM Fadli. Galang Hendra Pratama memulai karirnya di ajang balap motor mulai tahun 2010. Ia mengikuti kejuaraan nasional sekelas Moto Freaks dan pada tahun 2013 Galang berhasil memenangkan kejuaraan pertamanya kelas pemula. Menjuarai beberapa ajang nasional, akhirnya Galang ditarik oleh tim Yamaha Indonesia untuk tampil di Asia Road Racing Championship kelas Asian Production 250cc pada tahun 2015 sampai 2017. Di ajang tersebut Galang selalu ada di peringkat 10 besar. Pada akhir 2017, Galang mengikuti ajang World Supersport 300 seri Portimao dan Jerez. Galang tampil cemerlang dan akhirnya menjadi pembalap motor pertama Indonesia yang menang di ajang World Championship. Gary Salim mengawali karir sejak kecil dan di tahun 2011 ia berhasil menjuarai kejuaraan nasional Moto Freaks. Gary pun kembali menjadi juara di ajang kejuaraan OMR Honda di kelas Underbone 110cc dan 125cc. Tim Astra Honda pun merekrut Gary. Gary tampil di ajang internasional pada kejuaraan Asia Dream Cup 2013. Ia juga mengikuti All Japan Championship GP3. Menjadi peringkat kelima dan akhirnya mengikuti ajang Asia Talent Cup selama 3 musim. Gary pernah menjadi juara di Qatar pada musim 2016. Di 2016 ia memulai karir di Asia Road Racing Championship di kelas Super Sport 600cc bersama tim Astra Honda Racing. Ia menyabet 2 kemenangan di seri Indonesia dan menempati peringkat 9 di klasemen akhir. Astra Honda pun menurunkannya di kelas AP 250 menggunakan Honda CBR 250 RR. Dia sukses menjadi juara Asia di kelas tersebut. Kesuksesannya di Asia mengantarkannya ke kejuaraan dunia junior CFV, Moto3 serta Red Bull Rockies Cup. Di 2019 ia masuk ke tim AHRT CFV Moto2 European Championship. Ia juga sempat naik ke kelas Moto2 MotoGP sebagai pembalap pengganti, hanya saja peruntungannya kurang bagus. Kini Gary Salim membesut Honda CBR 1000 RR di ajang Asia Superbike. Pembalap motor Indonesia berprestasi ini termasuk salah satu yang termuda. Ia berasal dari Magetan dan memulai karirnya di ajang motocross. Ia pernah menjadi runner-up nasional motocross kelas 50cc pada 2011. Saat itu ia berusia 7 tahun. Di tahun berikutnya ia meraih gelar juara nasional motocross dan powercross di kelas yang sama. Pada tahun 2013, Mario menempati peringkat ketiga nasional motocross di kelas 65cc. Bakatnya mengantarkan Mario bergabung dengan Astra Honda Racing School pada tahun 2016.
Sampai pada akhirnya Mario pun mengikuti berbagai balap motor internasional seperti Thailand Talent Cup, Asia Talent Cup, dan Asia Road Racing Championship. Akhirnya ia pun mengikuti kejuaraan di Eropa yakni CEV Moto3 Junior World Championship di bawah naungan Junior Thailand Team. Andi Farid Izdihar atau lebih dikenal sebagai Andi Gilang mengawali karir sejak usianya 8 tahun. Ia bergabung dengan Astra Honda Racing School pada tahun 2010. Pada 2011 sampai 2013, Andi tampil di kejuaraan Indospeed Race Series. Andi tampil untuk pertama kalinya di level internasional pada kejuaraan Asia Dream Cup 2014 dan meraih peringkat ke-6. Setelah itu ia mengikuti Asia Talent Cup. Pada musim 2016 lewat Astra Honda Racing Team, Andi mampu berlaga di kejuaraan CEV Moto3 Junior. Di musim 2018, Andi diberi kepercayaan oleh Astra Honda Racing untuk memacu Honda CBR 600RR di ajang Asia Road Racing Championship di kelas Super Sport 600 dan mempersembahkan 2 kemenangan pada seri Sentul. Kini Andi Gilang ada di kelas Moto2 MotoGP bersama tim Idemitsu Honda Asia. Sosok yang satu ini bisa dibilang salah satu pembalap yang sukses mengikuti ajang Grand Prix. Ia mengawali karir di kelas 125cc, akhirnya ia bisa mengikuti balap motor Moto2. Karirnya bermula saat mendapatkan wildcard untuk tampil di Sepang pada tahun 2005. Dia naik kelas ke 250cc pada tahun 2007 dan setahun setelahnya tampil semusim penuh dengan membela tim Yamaha Indonesia Pertamina. Sempat absen di tahun 2013, Doni Tata kemudian membela Federal Oil Gresini Moto2. Dimas Eki Pratama merupakan salah satu pembalap motor berprestasi muda kebanggaan tanah air. Ia memulai mengikuti balap motor sejak usianya masih 18 tahun. Pertama kalinya berlaga di kejuaraan nasional IRS Super Sport 600cc. Sebagai pemula, Dimas Eki berhasil menempati peringkat keempat klasemen pembalap kala itu. Di tahun 2011, Dimas Eki hanya mampu berada di peringkat kelima. Setahun berikutnya, ia berhasil masuk peringkat kedua klasemen Kejurnas IRS Super Sport 600cc. Setelah berprestasi di Kejurnas, ia pun mendapat kesempatan untuk mulai berlaga di ajang balap motor Asia. Kala itu ia mencoba mengikuti ajang Asia Road Racing Championship kelas Super Sport 600cc dari tahun 2012 sampai 2017. Selama beberapa tahun tersebut ia berhasil menyambat sederet prestasi seperti menjadi Rookie of the Year 2012 dan peringkat terbaik posisi 5 klasemen ARRC SS 600cc tahun 2015. Di tahun 2016 sampai 2018 ia bersama Astra Honda Racing Team memulai karir di CEV Repsol Moto2 Eurovan Championship. Lewat perjuangan yang keras, ia berhasil menorehkan prestasi dengan menempati peringkat ke-7 dan naik ke peringkat ke-6. Kemudian di akhir musim ia berhasil menempati peringkat ke-5. Ia pun mendapatkan kontrak berlaga full satu musim di kejuaraan Moto2 World Championship bersama tim Idemitsu Honda Tim Asia. Saat ini Dimas Eki Pratama sudah tidak lagi berlaga di Moto2 karena prestasinya tidak kunjung membaik.